Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ari Saputro. Tentunya bersama Pak Ari ya. Hari ini kita akan membahas kembali yang namanya teks persuasi. Nah, yang ini adalah teks persuasi bagian kedua, part 2. Jadinya ini adalah lanjutan dari teks persuasi yang kemarin, yang di bagian pertama. Nah ya, bagi yang belum menonton teks persuasi yang bagian pertama, silahkan lagi ditonton kembali tentang teks persuasi bagian pertama ya. Nah, hari ini apa sih yang akan kita pelajari? Yuk kita lihat apa yang akan kita pelajari hari ini. Oke, hari ini materinya masih teks persuasi. Nah, apa yang kita bahas? Yang kita bahas adalah pertama, bentuk dari teks persuasi. Yang kedua, jenis teks persuasi. Yang ketiga, unsur kebahasaan dari sebuah teks persuasi. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah menyusun teks persuasi. Oke. Nah, itu adalah cakupan yang akan kita pelajari hari ini. Yuk, kita lihat. Nah, yang pertama adalah bentuk teks persuasi. Bentuk teks persuasi ada berapa sih sebenarnya? Oke, kita lihat. Yang pertama, bentuk teks persuasi, bentuk pidato. Nah, bentuk pidato ini misalnya berupa propaganda, kampanye, lisan, dan promosi produk niaga. Yang kedua, bentuk tulisan. Bentuk tulisan misalnya iklan dan selebaran. Yang ketiga, bentuk elektronik. Contohnya misalnya iklan di televisi, di bioskop, dan internet. Nah, jadi kita bisa tahu bentuk teks persuasi itu ada 3, yang mana ada bentuk pidato, bentuk tulisan, dan bentuk elektronik. Sekarang kita ke jenis teks persuasi. Ada jenis teks persuasi berupa pendidikan. Nah, di sini teks persuasi jenis teks persuasi pendidikan itu untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Yang kedua, ada jenis teks persuasi advertensi. Nah, di sini untuk advertensi yaitu untuk memperkenalkan barang atau jasa tertentu. Yang ketiga, ada jenis teks persuasi berupa politik. Yang mana teks persuasi jenis teks politik yaitu untuk mencapai tujuan-tujuan politik dan kenegaraan. Yang keempat, yaitu ada jenis teks persuasi propaganda. Teks persuasi propaganda mempunyai tujuan untuk kampanye atau mengajak massa. Jadi untuk mempengaruhi sesuatu, untuk mempengaruhi massa, ya kan, membuat konfrontasi, yaitu adalah propaganda. Jadi untuk jenis teks persuasi sendiri itu ada 4 di sini ya. Ada pendidikan, advertensi, politik, dan propaganda. Nah, sampai sini kalian sudah mengetahui bentuk dari teks persuasi dan jenis teks persuasi, yang mana ada 4 jenis teks persuasi. Oke, sekarang kita ke materi berikutnya, yaitu unsur kebahasaan teks persuasi. Nah, ini agak lumayan banyak ya di unsur kebahasaan. Nah, kita lihat dulu. Yang pertama ada yang namanya unsur inti.
Unsur inti itu ada apa aja? Unsur inti ada yang berupa pernyataan bujukan. Pernyataan bujukan ditandai dengan pemakaian kata-kata seperti penting, harus, dan sepantasnya. Unsur inti selanjutnya adalah kata kerja imperatif, yang mana kata kerja imperatif ditandai dengan pemakaian kata kerja seperti jadikanlah, sebaiknya, hendaknya, dan waspadalah. Jadi unsur kebahasaan teks persuasi adalah unsur inti yang terbagi dua. Yang pertama adalah unsur inti, yang unsur inti terdiri dari pernyataan bujukan dan kata kerja imperatif. Nah, yang kedua adalah unsur kebahasaan lainnya. Ada apa aja sih di unsur kebahasaan lainnya? Yang pertama, kata-kata teknis atau peristilahan, yaitu kata-kata yang digunakan yang berkenaan dengan topik yang akan kita bahas. Yang kedua, kata-kata penghubung argumentatif. Misalnya, kita menggunakan kata jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Yang ketiga, itu yaitu menggunakan kata kerja mental. Misalnya, diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Yang terakhir adalah kata-kata perujukan. Misalnya, berdasarkan data dan merujuk pada pendapat. Oke, jadi ada unsur kebahasaan itu terbagi dua. Yang pertama adalah unsur kebahasaan unsur inti yang terdiri dari pernyataan bujukan dan kata kerja imperatif, dan unsur kebahasaan lainnya yang terdiri dari kata-kata teknis atau peristilahan, kata-kata penghubung argumentatif, dan kata-kata kerja mental, serta kata-kata perujukan. Selanjutnya, kita akan menuju ke langkah-langkah menyusun teks persuasi. Langkah yang pertama adalah menentukan topik dan tujuan. Nah, untuk menentukan topik dan tujuan, kalian harus sangat jelas ya. Kita harus menentukan topiknya, itu harus jelas. Topiknya itu apa dan tujuannya untuk apa. Jadi kita tahu di dalam teks ini, kalau kita sudah menentukan topik dan tujuan, nah itu harus sinkron dengan isinya. Jadi kamu punya topik apa dan punya tujuan apa, nantinya isinya itu harus sinkron dengan topik dan tujuannya. Nah, harus berkaitan dengan antara topik dan topik, tujuan beserta isinya, agar tahu nih, kalian ingin mengajak orang-orang itu ngapain, gitu kan? Yang mana nanti topik dan tujuan ini kan harus dibuat. Nah, dibuatnya itu berkaitan dengan ajakan untuk meyakinkan orang lain. Nah, setelah kalian menentukan topik dan tujuan, langkah yang kedua adalah kalian membuat kerangka tulisan. Nah, kerangka itu adalah rancangan atau garis besar. Nah, kalian menentukan rancangan atau garis besarnya sehingga kalian mengetahui langkah-langkah apa yang kalian lakukan untuk membuat teks persuasi. Nah, untuk apa sih membuat kerangka tulisan? Ya, membuat kerangka tulisan tidak lain adalah agar teks persuasi yang kalian buat itu
lebih sistematis dan logis. Nah, selain itu juga bisa membuat tulisan kalian itu lebih bagus. Dan kalau lebih bagus, bisa kan menarik minat masyarakat. Nah, untuk kerangka tulisannya harus disesuaikan dengan struktur teks persuasi. Nah, seperti contohnya ya struktur kayak kemarin itu. Ada isunya, argumentasi, dan penguatannya. Nah, kalian harus penguatannya tuh agar menarik minat masyarakat. Nah, untuk langkah ketiga, kita ke langkah selanjutnya ya. Untuk langkah ketiga adalah mengumpulkan data. Nah, data itu harus berupa fakta. Yang mana kalau berupa fakta berarti data tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kita awalnya mengumpulkan data dari mana sih? Data-data yang berupa fakta, kita bisa mulai dari buku ataupun jurnal-jurnal ilmiah. Ataupun bisa juga dari beberapa pendapat ahli. Nah, yang jelas, data kalian itu tidak boleh direkayasa, harus fakta. Kenapa sih data itu harus berupa fakta? Tidak boleh direkayasa. Nah, karena kalau direkayasa itu berarti kalian adalah berbohong. Nah, bagaimana untuk mempengaruhi orang dengan cara berbohong? Itu sudah salah. Oke. Dan langkah yang keempat yaitu menyusun paragraf. Nah, setelah kalian menentukan topik, membuat kerangka, dan mengumpulkan data, nah barulah kita mulai untuk yang namanya menyusun sebuah paragraf. Nah, paragraf ini kuat kaitannya dengan yang namanya kerangka tulisan itu. Nah, dari kerangka tulisan itu kalian kembangkanlah kerangka tulisannya dengan pemakaian kalimat yang efektif dan beserta menggunakan kata-kata yang persuasif di sini. Nah, kata-kata persuasif di sini adalah kata-kata yang bisa mengajak masyarakat dan memprovokasi masyarakat untuk mengikuti apa yang kalian tulis. Oke? Nah, inilah 4 langkah menyusun teks persuasi. Mudah kan? Dari menentukan topik dan tujuan, membuat kerangka tulisan, mengumpulkan data, lalu menyusun ke paragraf. Nah, Bapak pikir ini cukup mudah ya buat kalian? Ya, karena ya cukuplah. Bisa kok kalian untuk membuat sebuah teks persuasi nantinya. Nah, Bapak pikir cukup ya untuk materi hari ini? Apakah kalian sudah paham dengan materi yang diberikan hari ini? Kalau kalian masih belum paham, kalian bisa kok menonton materi ini lagi. Tonton kembali materi ini. Atau saran Bapak, kalau kalian masih agak bingung, kalian tonton kembali dari part pertama, teks persuasif part pertama, dan teks persuasif part kedua. Bisa kok dilihat di channel ini, ditonton ya. Nah, mungkin sudah cukup sekian ya dari Pak Ari untuk hari ini. Sampai jumpa esok hari di video berikutnya. Oke. Nah, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa kalau kalian suka videonya, klik tombol like and subscribe. Jangan lupa share juga kepada teman-teman yang lain untuk menambah wawasan mereka. Mungkin demikianlah pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.